Tapi kalau dari sudut pandang Pak Prabowo, mengapa seperti dibiarkan saja? Mengapa Pak Prabowo membiarkan Gibran melakukan berbagai upaya pencitraan? Bahkan mungkin sengaja dipancing untuk melakukan pencitraan. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Ketika saya ngecek-ngecek di media sosial di X ya, lewatlah di timeline itu sebuah potongan video. Dalam video itu, seorang pakar komunikasi politik bernama Selamat Ginting memaparkan tugas strategis Gibran sebagai wakil presiden. Pemaparan ini terkesan lucu ya, karena disampaikan dengan nada bercanda. Katanya gini, kalau melihat kapasitas, kapabilitas, intelektualitas, moralitas, dan isi kantong tas yang ada pada Gibran, maka menurut pakar ini akan ada 5 tugas strategis bagi Gibran dalam pemerintahan. Pertama, gunting pita. Kedua, pukul gong. Ketiga, pecahkan kendi. Keempat, melepaskan burung ke udara. Dan kelima, melepas balon ke udara. Meresmikan, dan meresmikan. Intinya gitu ya. Walaupun disampaikan seakan bercanda ya, namun kok masuk akal ya melihat berbagai cerita tentang Gibran selama ini. Ya tentang dia nggak suka membaca, IPK-nya yang 2 koma, gimana dia menghadapi pertanyaan awak media, beberapa blunder pernyataannya, dan lain sebagainya. Jadi sangat terlihat jomplang ya jika dibandingkan dengan semua mantan wakil presiden. Para mantan wakil presiden itu kan orang-orang yang hebat, para intelektual, para jenderal ya gitu ya. Jomplang banget kalau Gibran ini disejajarkan dengan mereka. Tapi ya begitulah. Mungkin memang sudah takdirnya jadi wakil presiden yang mendapat sorakan ketika dilantik. Maka para mantan wakil presiden itu nggak ada yang mengalahkan Gibran dalam hal itu kan. Nggak ada dalam sejarah yang pernah disoraki ketika dilantik jadi wakil presiden, kecuali Gibran. Nggak ada juga sih yang ruangan kerjanya penuh dengan mainan. Namun, selama 3 hari setelah menjadi wakil presiden, Gibran justru terlihat mengerjakan hal lain selain melakukan peresmian. Gibran 2 kali menerima tamu negara. Pertama adalah Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo dan yang kedua adalah Wakil Presiden Cina Han Zheng. Kemudian Gibran juga belusukan ke beberapa tempat, masuk ke terowongan MRT, katanya meninjau proyek MRT Jakarta fase 2. Ini di media sosial cukup ramai ya, mengundang banyak olok-olok dari para netizen, di mana Gibran dinilai meniru gaya pencitraan bapaknya yang dulu terkenal masuk ke gorong-gorong. Kemudian Gibran ini juga meninjau pembangunan Cibubur Youth Elite Sport Center di Jakarta Timur, didampingi oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Pada hari yang sama, Gibran juga meninjau uji coba program makan bergizi gratis di SD Negeri 03 Menteng, Jakarta Pusat. Pakai jas loh, sesuai judul berita di detik.com itu ya. Nggak panas apa ya? Nah, gercepnya Gibran melakukan berbagai kegiatan setelah dilantik menjadi wakil presiden, itu mengundang banyak komentar netizen ya. Ada yang menilai bahwa Gibran sedang menelikung atau menyalip Prabowo sebagai presiden. Ketika Pak Prabowo lagi sibuk melantik para menteri dan pejabat lainnya, Gibran katanya mendahului atau menelikung Presiden Prabowo dalam pencitraan. Tujuannya katanya untuk menunjukkan bahwa Gibran ini sebagai wakil presiden bukan ban serep atau sekedar hiasan saja. Kemudian ada yang katanya mendapatkan info bahwa tim propaganda bapaknya Gibran dialih tugaskan secara penuh untuk memoles Gibran. Artinya, banyaknya kegiatan Gibran itu semata-mata memang pencitraan untuk menaikkan citra Gibran. Bahkan seorang pengamat politik menduga bahwa kayaknya Gibran ini sedang siap-siap buat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2029. Ada pula netizen yang menduga bahwa Gibran belusukan itu karena dia tidak ada kerjaan di Istana Negara atau nggak dianggap katanya. Sehingga Gibran pun mencari-cari kegiatan di luar agar kelihatan kerja gitu. Kemudian ada pula netizen yang mengkritik bahwa
pekerjaan meninjau proyek itu terlalu receh buat seorang wakil presiden. Karena kegiatan meninjau proyek itu sebenarnya pekerjaan di level pejabat di kementerian, misalnya seorang dirjen gitu ya. Sehingga jelas bahwa Gibran belusukan itu semata-mata hanyalah buat pencitraan. Memang sulit untuk tidak menilai kegiatan Gibran itu bukan merupakan pencitraan, karena bapaknya sendiri kan begitu strateginya. Sesudah lengser pun kita masih saja melihat upaya-upaya pencitraan oleh Pak Jokowi. Misalnya, lukisan diri Pak Jokowi di Istana Negara sebagai mantan presiden itu beda sendiri dengan para mantan presiden lain. Di mana di lukisan diri itu Pak Jokowi memakai kemeja putih. Sedangkan lukisan para mantan presiden lain kan memakai jas ya. Lalu katanya Pak Jokowi itu kaget melihat antusiasme warga menyambutnya di Solo sesudah lengser kemarin ya. Padahal kan kita juga tahu bahwa memang ada pengerahan relawan dan massa untuk menyambut kepulangan Pak Jokowi di Solo. Setelah tiba di Solo dan bertemu dengan banyak orang, kepada para awak media, Pak Jokowi mengaku katanya diajak kampanye sama para calon kepala daerah buat Pilkada 2024. Ini kan jelas pencitraan ya, untuk menunjukkan bahwa pengaruh politik Pak Jokowi itu masih sangat kuat. Nah, pencitraan yang dilakukan oleh bapaknya Gibran ini juga sekalian menutupi kejadian memalukan di pelantikan anaknya itu ya, yakni ketika anak dan menantunya serta Gibran sendiri mendapat sorakan "hu" dari para hadirin di gedung MPR. Sama saja dengan pencitraan yang dilakukan oleh Gibran. Tujuan pertamanya itu ya untuk menutupi sorakan "hu" dan penolakan-penolakan masyarakat atas pelantikannya sebagai wakil presiden itu. Bisa jadi tujuan akhirnya memang ditargetkan untuk menjadi capres di pilpres berikutnya ya. Ya masa jadi wakil presiden aja? Pertanyaan saya adalah, masa Pak Prabowo tidak menyadari akan adanya upaya pencitraan Gibran ini? Sebagai politikus senior, Pak Prabowo pasti paham banget sama yang namanya pencitraan. Kalau Pak Prabowo tahu, mengapa Gibran dibiarkan melakukan pencitraan? Kalau pencitraan dari sudut pandang Gibran dan keluarga Jokowi, kita bisa menduga misal ada hubungan dengan pengalihan isu Fufu Fafa, menutupi sorakan "hu", menargetkan jadi capres, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sudut pandang Pak Prabowo, mengapa seperti dibiarkan saja? Mengapa Pak Prabowo membiarkan Gibran melakukan berbagai upaya pencitraan? Bahkan mungkin sengaja dipancing untuk melakukan pencitraan. Karena seorang wakil presiden itu kan pasti menemui tamu negara karena ada perintah dari presiden. Gak masuk akal kalau Gibran sendiri yang mau menerima tamu negara tanpa perintah dari Presiden Prabowo. Apalagi saat itu kan Pak Prabowo memang lagi sibuk ngurusi kabinet barunya ya. Maka dengan alasan kesibukan ini Pak Prabowo bisa saja memerintahkan agar Gibran saja yang menghandle tamu-tamu negara. Nah, melihat bagaimana para netizen mengkritik pencitraan Gibran itu, timbul dugaan bahwa ya memang Gibran dibiarkan melakukan pencitraan oleh Pak Prabowo, bukan karena mau membantu Gibran jadi capres 5 tahun mendatang. Karena kita kan paham bahwa Pak Prabowo pasti mau jadi presiden selama 2 periode kan. Namun, justru untuk menjadikan Gibran ini sebagai tumbal gitu ya, dalam arti sebagai fokus emosi dan kemarahan publik, atau sebagai semacam tameng gitu ya, agar Pak Prabowo sebagai presiden itu tidak terganggu. Ini kesimpulan saya aja ya. Kita melihat sendiri bahwa emosi dan kemarahan publik itu masih tinggi terhadap Pak Jokowi dan keluarganya, termasuk Gibran. Mantunya Pak Jokowi, Erina, sempat bikin gaduh lagi karena flexing makanan mewah. Lalu Kaisang, Kahiyang, dan Bobi, serta Gibran mendapat sorakan "hu" di acara pelantikan Pak Prabowo. Pak Jokowi sendiri juga tidak bakal mendapat tepuk tangan jika tidak dimulai oleh Pak Prabowo yang kasih tepuk tangan. Ini sudah saya paparkan di video saya sebelumnya ya. Lalu foto Gibran sebagai wakil presiden dicoret-coret sama para netizen.
Ada pula demo para mahasiswa dan emak-emak yang minta Gibran batal dilantik. Fufu Fafa masih trending loh ya di media sosial. Masih ada sentimen negatif terhadap kemungkinan cawe-cawe Pak Jokowi di pilkada. Bahkan pencitraan Gibran yang mengunjungi uji coba program makan bergizi gratis di SDN Menteng itu juga mengundang komentar sinis dari para netizen. Sejumlah netizen menyindir Gibran, mempertanyakan, kok beraninya hanya datang ke sekolah SD? Kok nggak berani mendatangi kampus? Kita serasa diingatkan dengan zaman debat presiden dulu itu ya. Gibran kan nggak pernah mau datang ke forum mahasiswa untuk berdebat dengan capres-cawapres lain. Apalagi berdebat dengan para mahasiswa. Nggak mau dia. Takut kalah debat kali ya. Jadi, sentimen negatif, emosi, dan kemarahan itu masih tinggi ya. Sehingga bagaimanapun upaya pencitraan yang dilakukan oleh Gibran, selama kasus Fufu Fafa itu belum tuntas, ya nggak bakal mereda itu. Jadi Pak Prabowo ini menciptakan benteng atau tameng gitu ya, agar publik hanya fokus untuk mengkritik, menyindir, dan mengolok-olok Gibran, bapaknya dan keluarganya saja. Sementara Pak Prabowo akan lebih aman dalam bekerja, diberi kesempatan luas oleh publik untuk mewujudkan program-programnya. Kalau mau marah-marah, ya ke Gibran aja ya. Sedangkan buat Pak Prabowo, minta dukungannya aja. Kurang lebih begitu ya saya kira. Atau jangan-jangan juga agar target Gibran jadi capres itu bakal terhambat dan batal. Bisa jadi ya, kalau kita meletakkannya sebagai target jangka panjang gitu. Karena Pak Prabowo ya pastinya mau dong menjabat presiden hingga 2 periode. Namanya politik ya, yang duduk di sebelah pun bukan berarti kawan. Bisa jadi itu merupakan lawan yang akan disingkirkan. Sedangkan yang berjauhan bukan berarti lawan. Bisa jadi itu justru merupakan kawan baik yang diistimewakan. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.